Ya, pemirsa, 4 orang ibu bersama dengan 2 balitanya yang masih menyusui ditahan Kejaksaan Negeri Praya. Warga desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah ini tersangkut kasus setelah melempar atap pabrik tembakau Rajangan yang mengeluarkan bau menyengat hingga mengganggu pernafasan mereka. Ibu rumah tangga asal desa Wajegeseng masing-masing bernama Nurul Hidayah Martini, kemudian Fatimah dan juga Hultia bersama dengan 2 balitanya ditahan sejak Rabu lalu setelah berkas perkara mereka dilimpahkan oleh pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Praya. Ya, mereka ini tidak menyangka bila perbuatan mereka akan berujung menjadi perkara hukum. Padahal mereka hanya menuntut keadilan atas keberadaan pabrik tembakau yang menimbulkan polusi yang menyebabkan gangguan pernafasan warga sekitar terutama anak-anak. Tim hukum menilai bahwa kasus ini seharusnya bisa selesai dengan mediasi, namun prosedur ini tidak dilakukan baik oleh penegak hukum maupun aparatur desa di tingkat bawah. Kini sebanyak 50 pengacara siap mendampingi 4 ibu rumah tangga tersebut untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita sudah lihat bersama seperti apa kondisi rumah korban. Itu ternyata hanya spanduk yang peot saja. Tidak ada yang sampai rusak, bolong atau apa, itu tidak ada yang pecah ataupun yang lainnya. Kami melihat ada apa? Tadi awalnya kami berpikir ini terjadi kerusakan yang parah. Kerusakan yang parah yang mengakibatkan korban itu butuh budget besar untuk menambal, untuk memperbaiki. Tapi ternyata tadi kita lihat itu nggak ada, hanya spanduk yang piot saja. Nah, kemudian kami melihat jaksa menggunakan kewenangannya melakukan penahanan, kami melihat ini terlalu over lah. Untuk sampai 4 ibu-ibu yang memiliki anak yang masih kecil, bahkan ada 2 anaknya turut serta ditahan dalam lapas Praya hari ini, itu kami menurut kami itu adalah perbuatan yang over. Oke pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Pak Budif Asitel Kejati NTB dan kita juga masih akan terus menghubungi Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan juga Ganjar Laksmana, pakar hukum UI. Kita sapa terlebih dahulu Pak Budif, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Maria ya. Ya, ada Maria dan juga Bayu di sini, Pak Munif. Oh iya ya. Pak Munif, tadi kita sudah sempat lihat bagaimanakah kemudian informasinya. Yang ingin saya klarifikasi di sini, apakah betul keempat ibu itu kemudian ditahan bersama dengan bayinya? Iya benar. Jadi bukan bersama bayinya ya. Jadi sini saya kasih sedikit informasi ataupun saya luruskan permasalahannya. Jadi penanganan perkara ini standar aja. Bagaimana SOP yang ada di kejaksaan dan sebagaimana amanat UAP juga seperti itu. Jadi di kasus posisi pada tanggal 12 November 2020 itu terjadilah semacam terhadap pelemparan terhadap saksi korban Haji Muhammad Suwardi yang dilakukan oleh Amak Bisul, di mana dari ancaman kemudian dia menutup gudang, maka Amak Bisul bersama-sama dengan teman kurang lebih dari 5 orang, gudang tembakau tersebut tutup dan dimediasi di ruang aula Polsek Kopang, yang mana pada pihak berada di Polsek Kopang dan akhirnya saksi korban pada saat itu menutup gudang tersebut dengan pertimbangan karena takut akan ada ancaman dari saudara Amak Bisul, yaitu salah satu di antara tersangka itu. Kemudian di tanggal 19 Desember gudang tembakau buka kembali yang setelah ditutup itu dengan pertimbangan tuntutan karyawan yang ingin bekerja dan pihak bea cukai yang meminta gudang tembakau agar beroperasi kembali, bahwa pihak saksi korban Muhammad Suwardi memiliki izin semuanya lengkap lah.
Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 itu saksi Wahyudi, saksi Arwati bersama saksi Tagian berada di gudang sedang makan. Jadi ada pekerja di gudang tembakau itu. Setelah makan terdengar suara batu Ya. ke atap gudang. Kemudian saksi Wardi lari memanjat pohon diikuti oleh saksi-saksi yang lain untuk melihat siapa yang melempar batu tersebut. Nah, Pak Munif, ini kan artinya pasalnya yang dikenakan adalah pasal 170 ya kalau saya tidak salah ya untuk perusakan gitu. Nah, yang ingin dikonfirmasi dari awal lagi adalah soal ini, Pak. Benarkah bayi dari tersangka ini ikut ditahan gitu, Pak? Jadi tidak benar, tidak benar. Jadi yang benar gimana, Pak Munif? Nah, jadi gini, di dalam proses sesuai dengan KUHP bahwa ingat bahwa ini penyidiknya adalah Polri, ya. Penyidiknya adalah Polri. Oke. Sebagaimana amanat pasal 8 KUHP bahwa ketika polisi melakukan penyidikan, melakukan pemberkasan, tahap awal berkas yang dikirim adalah berkasnya saja untuk tahap awal kepada dikirim untuk di kejaksaan sebagaimana amanat pasal 8 itu untuk dilakukan pra penuntutan. Dilakukan penelitian berkas, kemudian juga ketika persyaratan formil, persyaratan materialnya sudah lengkap, maka dilakukanlah oleh jaksanya untuk P21. Ya. Nah, setelah P21 dikirimlah atau diserahkanlah tanggung jawab, bagaimana amanat pasal 8 juga ayat 2-nya, para tersangka itu diserahkan kepada kejaksaan yang kita kenal dengan pada tahap 2. Kemudian pada tahap 2 hak-hak tersangka juga disampaikan oleh jaksa pemeriksa pada tahap 2 itu. Satu contoh diantaranya apakah terdakwa ingin didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwanya menolak untuk didampingi karena merasa tidak bersalah. Itu dihadapi sendiri nanti di persidangan. Demikian juga kemudian sudah berupaya dilakukan macam yang sekarang sesuai dengan yang namanya restoratif justice sesuai dengan peraturan Jaksa Agung 15/2019 itu bisa dilakukan restoratif justice atau keadilan restoratif ditawarkan kepada mereka. Mereka pun juga menolak. Kemudian kita terapkan juga hak dia bagaimana di dalam pasal 31 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa punya hak untuk melakukan meminta kepada untuk penangguhan penahanan. Harus mengajukan permohonan tentunya. Nah, ini pun sudah disarankan oleh jaksanya. Mereka juga tidak mau untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan penangguhan penahanan. Ditunggu sampai sore hari. Walaupun sebenarnya di amanat pasal 31 KUHP itu tidak harus ada jaminan. Ada jaminan atau tidak ada jaminan, yang penting ada permohonan. Tapi mereka pun menolak. Artinya ada tiga hak yang sebenarnya dimiliki oleh tersangka sudah disodorkan gitu oleh pihak kejaksaan dan itu semua ditolak. Semuanya ditolak karena merasa tidak bersalah. Gitu. Pak Munif, kemudian untuk alasan dibalik penahanannya sendiri apa dari pihak kejaksaan? Nah, jadi penahanannya karena seperti tadi dari kejaksaan karena mengkhawatirkan mereka ini dari amanat pasal 21 sudah jelas lah. Nah, bahkan mereka ini khawatir nantilah melarikan diri atau bagaimana, sudah ditawarkan semuanya, bahkan itu sempat ada itu bukti videonya itu yang dia di depan jaksa itu ngebrak meja. Mereka ini akan ngebrak meja. Berarti Anda menilai ya pihak kejaksaan menilai tidak kooperatif begitu ya Pak ya? Iya, dia tidak kooperatif, bahkan sudah ditawarkan semuanya. Akhirnya sampai sore hari itu pun ditunggu. Tidak ada ya untuk meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan, misalkan permohonan juga tidak ada. Baik, kita sudah tangkap duduk permasalahannya Pak Budif. Kita coba akan sapa dulu ada Pak Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang juga telah bergabung bersama kami. Juga sudah ada Ganjar Laksmana, pakar hukum UI. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami.
Kita mau tanya terlebih dahulu sebenarnya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, apakah kemudian kalau ada laporan proses hukum tetap harus berjalan, tapi dalam kasus ini apakah kemudian penahanan ini harus dilakukan di tengah berjalannya proses hukum? Ya. Buat saya begini, ya, kalau memang ada terjadi peristiwa hukum pidana, ya, proses hukum tentu harus berjalan. Ya. Nah, akan tetapi permasalahannya ini ada dua sebetulnya. Ya. Satu, mengenai tindak pidananya. Kedua, mengenai proses hukumnya itu sendiri. Ya. Terlepas dari apakah perbuatan yang bersangkutan betul merupakan tindak pidana atau bukan, ya, tentu itu nanti fokusnya ada di pengadilan. Akan tetapi sejak awal kita harus melihat prosesnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan di dalam peristiwa ini kan sebetulnya apakah betul perlu dilakukan penahanan. Ya, jadi kalau misalnya tadi mohon maaf disampaikan oleh Pak Aspidum, dikasih kesempatan untuk ini, untuk itu, untuk penangguhan penahanan, tapi yang bersangkutan tidak menggunakan. Saya pikir justru masalahnya bukan di situ. Lebih awal dari situ ya. Masalahnya adalah apakah kepentingan penuntut umum dalam hal ini untuk melakukan penahanan. Ya. Meskipun kalau kita lihat pasalnya, itu memang pasal yang dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Dan jadi kalau selama ini disebut misalnya alasan objektif, tidak ada yang menyalahi. Tetapi mohon penegak hukum kita ini jangan lupa ya, di KUHP itu disebut bahwa alasan penahanan itu jangan ditinggalkan, itu ada potongan kalimat yang penting ya. Dalam hal terdapat kekhawatiran yang nyata bahwa tersangka terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan. Di kalimat dalam hal terdapat kekhawatiran yang nyata ini jangan dilupakan. Ya. Apakah ada indikasi yang bersangkutan akan melarikan diri? Ya, seandainya ada, coba kita lihat ya. Apakah yang bersangkutan ini mau lari kemana? Misalnya keluarganya ada di situ, ditahan saja anaknya dibawa. Ya. Jadi kepentingan seperti itu harus dilihat. Apakah akan menghilangkan barang bukti? Kalau penyidik sudah berani menetapkan seseorang menjadi tersangka, mestinya buktinya sudah cukup, ya. Sehingga kekhawatiran menghilangkan barang bukti itu sebetulnya aneh, termasuk ada di undang-undang ini aturannya aneh. Sudah jadi tersangka berarti bukti sudah cukup. Terus bukti apa lagi yang mau dihilangkan? Ya, seandainya masih ada bukti yang berserakan, itu salah penyidik. Kenapa masih ada bukti yang berserakan? Ya. Dan misalnya mengulangi perbuatan, ya kita bisa melihat apakah mungkin dia mengulangi perbuatan. Ya. Nah, jadi ini yang selama ini kita harus lihat. Tambah lagi, belum lagi kalau kita lihat, penyidik kepolisiannya tidak melakukan penahanan kalau saya tidak salah informasi. Ya, jaksa penuntut umumnya yang melakukan penahanan. Nah, ini kan juga kita perlu menimbang-nimbang kenapa penyidik tidak menahan. Bukan tidak mungkin kepentingan melakukan penahanan itu lebih kuat di penyidikan ketimbang pada saat di penuntutan. Baik. Gitu. Baik. Saya mau beralih lagi saya mau ke Bang Ahmad Syaroni, Bang. Kalau melihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munif, kronologinya mungkin sudah bisa mendapatkan gambaran. Kalau Bang Syaroni mencermati peristiwa ini, kasus hukum ini kayak apa, Bang? Teman-teman, saya juga udah telepon Kapolda NTB, juga berkomunikasi dengan pihak Kajari kemarin sore. Saya melihatnya di sini harusnya pihak dari Kajari punya keputusan dalam tahapan sisi kemanusiaan. Kalau benar yang tadi Pak Munir sampaikan bahwa kepolisian tidak memberikan saran untuk penahanan, berkas yang sudah lengkap diserahkan kepada kejaksaan. Diterima oleh kejaksaan, mestinya kejaksaan harus melihat secara besar yang bersangkutan bagaimana, walaupun komunikasi aturan yang diberikan oleh tadi yang disampaikan Pak Aspidum tentang permohonan penangguhan penahanan atau hal yang lain misalnya, sampai beredar foto di dalam jeruji besi ada balita di sana. Nah, pada saat kemarin sore saya menyampaikan kepada Kajari, saya yang menjamin
yang bersangkutan berkirim surat untuk melepaskan seorang ibu yang dalam prosesnya tetap berjalan agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang lain yang harusnya bisa ditahan tapi ditangguhkan. Nggak perlu lagi surat permohonan untuk penangguhan. Nah, ini kita jangan sampai menjadi presiden buruk dalam hukum pidana. Oke. Tapi kita lihat rasa sisi kemanusiaan saja. Pihak kepolisian sudah benar, tidak melakukan penahanan. Tapi dari Kajari harusnya juga jangan serta-merta menerima langsung. Sekalipun memang itu menjadi bagian dasar undang-undang. Tapi Pak Kajari kemarin luar biasa juga menyambut telepon saya untuk segera saya mengirimkan surat atas jaminan saya untuk diteruskan ke pengadilan untuk penangguhan penahanan yang bersangkutan. Oke. Ini sangatlah bijak Pak Kajarinya dan kita tunggu hari ini agar proses administrasinya tetap berjalan dengan baik. Baik. Kita nanti juga akan meminta respon dari Kejati NTB atas apa yang disampaikan tadi Bang Sahroni dan juga Mas Ganjar ya mengenai proses penahanan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.